Zakaria pasal 2 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Ayat 2. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka dia menjawab aku, ke Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat betapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya. 4. Yang diberi perintah, berlanjutlah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian Yerusalem akan tetap tinggal seperti makan, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi ini adalah jaminan Tuhan bagi umatnya. Jaminan Tuhan bagi umatnya. Nah, kalau kita membaca kitab Zakaria ini, banyak sekali juga penglihatan-penglihatan. Artinya dalam penglihatan itu menunjukkan apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Baik menyangkut kaum Israel, umatnya, daerah Israel, ataupun menyangkut gereja Tuhan, bahkan orang-orang yang percaya sepanjang segala abad. Termasuk dalam kitab Zakaria pasal yang kedua ini adalah satu rangkaian penglihatan dari Tuhan melalui Nabi Zakaria. Saat Nabi Zakaria menerima penglihatan ini atau pewahyuan ini, situasi umat Israel sedang dalam perbudakan atau pembuangan di Syria. Dalam situasi dalam pembuangan inilah Tuhan berfirman kepada Nabi Zakaria apa yang akan terjadi mengenai umatnya di Yerusalem. Dan tentu kita akan belajar banyak dari 5 ayat ini. Mungkin ada orang yang merasa tahu firman Tuhan dan menganggap, loh itu kan firmannya untuk orang Israel, itu kan firmannya mengenai Yerusalem. Apa sangkut pautnya dengan kita, orang Kristen zaman sekarang, dan seterusnya. Saudara, ada banyak golongan yang tidak mempercayai perjanjian lama, dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan. Tetapi satu hal, kalau Tuhan izinkan perjanjian lama ini menyatu dalam perjanjian baru, berarti ada rencana Tuhan yang kekal, yang Tuhan mau nyatakan kepada umatnya. Perjanjian baru setelah kedatangan Tuhan Yesus melalui peristiwa Natal yang ditulis mulai dari Injil Matius diakhiri dengan kitab Wahyu. Itu termasuk kitab perjanjian baru.
itu merupakan kitab penggenapan dari apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Maka kalau tadi di dalam ayat yang kedua dalam pembacaan kita tadi dikatakan, lalu aku bertanya, kemanakah engkau pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Kata Yerusalem ini memang berarti satu nama daerah di Israel yang menjadi pusat pemerintahan Israel pada zaman itu. Tetapi juga di Yerusalem itu ada bait Allah yang merupakan pusat penyembahan seluruh orang Israel. Baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan, yang pada hakikatnya mereka harus fokus dalam penyembahan mereka, berkiblat ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Maka di Yerusalem ada pusat pemerintahan sekaligus pusat penyembahan di mana Tuhan bertata di tengah-tengahnya. Dan memang benar, Tuhan melalui pewahyuan penglihatan kepada Nabi Zakaria ini sedang menunjukkan satu masa depan bagi orang Israel mengenai keadaan kota Yerusalem. Tetapi makna dari firman Tuhan ini bukan hanya berhenti sampai kepada satu daerah, satu kota yang bernama Yerusalem. Tapi sekaligus ini menjadi nubuatan bagi gereja Tuhan, bagi seluruh orang percaya sepanjang segala abad sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini juga berbicara tentang Yerusalem yang akan datang, karena Yerusalem yang lama akan dihancurkan dan diganti dengan Yerusalem baru. Dan pada pagi ini, kata Yerusalem ini bisa diaplikasikan, dimaknai bahwa Yerusalem adalah gereja Tuhan, adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita pada hari ini, kalaupun kita belajar menggali firman Tuhan dari kitab Zakaria ini sangat cocok dan tepat untuk kehidupan kita, karena kita adalah kumpulan orang percaya. Kita ini adalah gereja Tuhan. Kita disebut juga bisa dimaknai sebagai Yerusalem yang dinubuatkan dalam penglihatan Nabi Zakaria ini. Dikatakan Yerusalem diukur lebarnya, panjangnya. Berarti kalau diukur lebarnya dan panjangnya, berarti termasuk itu luasnya berapa. Saudara yang punya tanah, yang punya rumah, luasnya berapa? Kalau rumah saya, tanah yang saya tempati itu globalnya 10, panjang 10, lebar 10, luasnya 100 meter persegi, 1 are. Lalu apa maknanya bagi saya? Kalau panjang dan lebarnya 10 kali 10 sama dengan 100 meter persegi, 1 are. Berarti tanah saya yang menjadi hak saya, menjadi kepunyaan saya, itu adalah 10 kali 10 sama dengan 100 meter persegi, yaitu 1 are. Itu menjadi milik saya. Bukan miliknya tetangga, bukan miliknya orang lain. Apa kaitannya dengan Yerusalem diukur oleh Tuhan? Panjangnya, lebarnya diukur oleh Tuhan dalam penglihatan itu. Maknanya adalah
bahwa Yerusalem itu adalah miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan, dalam pengawasan Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan. Orang lain tidak berhak masuk tanpa izin, pihak lain tidak berhak masuk membuat apa saja acara di dalamnya. Orang lain tidak boleh masuk mengambil apapun yang ada di dalam kota Yerusalem. Yerusalem diukur panjangnya, lebarnya, yang berarti apa? Bahwa Yerusalem itu punyanya Tuhan, miliknya Tuhan. Demikian juga Yerusalem dalam pengertian kita sebagai gereja Tuhan, dalam pengaplikasian, dalam pengertian masa kini. Kita sebagai gereja Tuhan adalah kepunyaan Tuhan. Kita sebagai persekutuan orang percaya ini kepunyaan Tuhan, umatnya Tuhan. Lalu apa kaitannya? Tuhan menyuruh hambanya ini mengukur Yerusalem panjangnya dan lebarnya. Untuk apa? Ini berkaitan dengan haknya Tuhan. Haknya Tuhan memberi jaminan kepada penduduk Yerusalem. Haknya Tuhan untuk memberi jaminan kepada umat Tuhan yang ada di dalam wilayah Yerusalem. Itu sebabnya lagu lama juga mengatakan, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yerusalem baru itu menjadi kerinduan kita supaya kita bisa masuk ke sana. Tapi selama kita masih ada di bumi ini, kita miliknya Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Sejak kapan? Sejak percaya Tuhan Yesus, kita adalah warga kerajaan Allah. Yerusalem baru adalah pusat pemerintahan Allah. Dan kita gereja Tuhan adalah umat kepunyaan Allah, miliknya Tuhan. Dan sebelum kita dipindahkan ke Yerusalem baru, kita gereja Tuhan yang masih ada di bumi ini adalah milik kepunyaan Tuhan, yang mendapatkan jaminan dari Tuhan. Jaminan apa dari Tuhan? Dalam ayat yang keempat, dikatakan ayat keempat, yang diberi perintah, berlarilah katakanlah kepada orang muda di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Yerusalem akan tetap menjadi padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan, seperti padang yang terbuka. Ini berbicara padang rumput, padang penggembalaan. Kalau satu rumah atau tanah pekarangan yang tidak ada pagarnya, berarti orang yang di luar bisa masuk ke dalam, tentu dengan berbagai syarat, dan orang yang ke dalam juga lebih mudah keluar.
Gereja Tuhan sebagai umat kepunyaan Tuhan itu terbuka kepada siapa saja boleh bergabung di dalamnya. Sementara itu kadang-kadang yang di dalam juga kadang-kadang ya lompat keluar, kan, jalan-jalan tidak tahu kemana, nuruti kemauannya sendiri. Tetapi di dalam ayat keempat ini ada jaminan Tuhan bagi umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang ada di lingkup Yerusalem. Jadi seluruh yang tinggal di Yerusalem adalah punyanya Tuhan dengan cara bagaimana? Percaya kepada Yahweh pada saat itu. Dan diaplikasikan untuk gereja saat ini. Setiap kita adalah milik kepunyaan Tuhan saat kita percaya Tuhan Yesus. Saudara percaya Tuhan Yesus? Saudara dan saya adalah punyanya Tuhan. Karena saudara dan saya punyanya Tuhan, miliknya Tuhan, saudara dan saya berhak mendapatkan jaminan daripada Tuhan. Jaminan apa? Seperti yang tertulis dalam ayat 4 tadi. Kita seperti padang terbuka yang dipenuhi dengan manusia dan hewan. Manusia yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya kepada Tuhan. Dipenuhi dengan hewan, dalam pengertian hewan itu lambang kesejahteraan. Di padang itu ada banyak rumput, lalu ada banyak hewan. Hewan bisa makan sepuas-puasnya di padang rumput wilayahnya Yerusalem. Sehingga hewan itu menjadi gemuk, menjadi sehat, menjadi berkembang biak. Setelah berkembang biak, ada banyak manusia juga berkembang biak. Manusia-manusia umat kepunyaan Tuhan itu diberi jaminan pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan sehari-hari melalui berbagai tanaman yang tumbuh di padangnya Tuhan, melalui berbagai hewan yang berkembang biak yang bisa dinikmati oleh setiap manusia yang ada di Yerusalem. Ada pemeliharaan Tuhan, jaminan pemeliharaan Tuhan bagi orang yang ada di Yerusalem yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita yang percaya Tuhan Yesus. Digambarkan di dalam ayat 4 tadi, padang yang terbuka, dan di ayat lain mengatakan padang yang penuh rumput dan tanaman yang menghasilkan banyak manusia di dalamnya dan banyak hewan yang berkembang biak di dalamnya. Di situ rumput yang hijau, tanaman-tanaman yang menghasilkan, hewan yang berkembang biak dengan berbagai jenisnya, itu adalah tanda Tuhan menyediakan pemeliharaannya untuk kelangsungan hidup umatnya yang tinggal di Yerusalem. Setiap kita akan dipelihara Tuhan selama kita tetap tinggal di Yerusalem. Setiap kita akan dipelihara oleh Tuhan, dan itu adalah jaminan daripada Tuhan dalam penglihatan Nabi Zakaria ini. Selama kita ada dalam kepemilikan Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan harus tinggal di Yerusalem. Sebagai milik Tuhan untuk hari ini harus tetap tinggal percaya Tuhan Yesus. Dibuktikan, diwujudkan dengan kesetiaannya dalam bergereja. Tuhan tidak menghendaki setiap orang yang percaya itu tetap tinggal dalam kesendirian. Tetapi Tuhan mau setiap orang yang percaya kepadanya itu tinggal dalam persekutuan orang percaya, kumpulan orang percaya yang bersama-sama tinggal dalam persekutuan bersama Tuhan dan persekutuan bersama orang percaya. Seperti umat Tuhan yang tetap tinggal di Yerusalem mendapatkan jaminan pemeliharaan Tuhan.
Di dalam persekutuan saat kita bergereja seperti ini, ada pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan secara rohani. Firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan diperdengarkan, firman Tuhan disampaikan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan orang percaya. Di dalam kehidupan kita bergereja, dalam persekutuan yang kuat ini, ada pemeliharaan Tuhan. Maka jelas dikatakan, ukurlah luasnya Yerusalem itu. Diukur untuk dipelihara, untuk diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu tanda kepemilikan Tuhan. Hal yang kedua, di dalam ayat yang kelima, bagian A. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Memang Yerusalem dikatakan tadi sebagai padang yang terbuka. Padang terbuka, padang rumput yang penuh dengan tanaman yang menghasilkan, baik itu rumput atau tanaman-tanaman yang menghasilkan, tapi terbuka. Siapapun boleh masuk dan menikmatinya asal percaya Tuhan. Tetapi dengan kuasanya yang dahsyat, Tuhan mampu menjagai tempat terbuka itu, dikatakan menjadi seperti tembok berapi bagi Yerusalem yang terbuka tanpa tembok batu. Tidak ada tembok batu, tidak ada pagar-pagarnya, tapi Tuhan sendiri yang akan menjadi pelindungnya. Yang pertama itu Tuhan menjamin dengan pemeliharaannya. Yang kedua Tuhan menjamin dengan perlindungannya, dengan tembok yang berapi. Ingat ketika Elisa dibawa naik ke surga oleh Tuhan dengan kereta berapi. Keretanya kereta kuda, bukan kereta api yang sekarang, kereta berkuda, tapi berapi menuju ke surga. Kita ingat juga bagaimana Tuhan menyertai umatnya selama ada di dalam perjalanan di padang gurun. Saat malam hari, Tuhan menyertai mereka dengan tiang api. Sehingga mereka selalu mendapatkan arah dan tujuan yang jelas melalui kehadiran tiang api. Tiang api ini akan mengawal kemana umat Tuhan akan berjalan. Tapi tiang api ini sekaligus menjadi perlindungan bagi setiap orang percaya. Sehingga bangsa-bangsa lain ketika malam hari melihat di awan ada tiang api, maka dia mulai ketakutan. Karena apa? Kalau di atas langit itu ada tiang api, berarti di bawahnya ada umat Israel yang sedang dilindungi oleh Tuhan. Demikian juga kembali ke firman Tuhan ini. Bagi setiap orang percaya yang adalah umat kepunyaan Tuhan, ada jaminan perlindungan Tuhan berupa tembok berapi. Orang biasa tidak akan melihatnya. Tetapi ini janji Tuhan bahwa ada perlindungan. Kalau Tuhan yang melindungi, siapa yang bisa menerobosnya? Kalau Tuhan yang melindungi, siapa yang mampu menerobosnya? Orang yang coba-coba menerobos masuk di wilayah milik kepunyaan Tuhan akan terbakar. Karena ada tembok berapi. Nah saudara, mungkin di antara kita ada yang bertanya, loh katanya aku dipelihara oleh Tuhan, katanya aku ini dijagai oleh Tuhan dengan tembok berapi, dilindungi oleh Tuhan, tapi kok yo aku masih sakit-sakitan, tapi kok yo aku masih berkekurangan, tapi kok yo aku masih ada saja mengalami hal-hal seperti ini.
apapun yang kita alami hari ini, ingatlah, sebagaimana bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Walaupun ada tiang api yang selalu menjaga. Tapi firman Tuhan katakan, aku mencobai engkau dengan cobaan yang begitu berat. Kekurangan air. Tidak makan daging. Menghadapi banyak musuh, halangan. Hanya satu saja. Supaya engkau merendahkan hatimu dan mengandalkan Tuhan. Dan benar. Ketika umat Israel itu dicobai dengan berat dalam hal tidak ada air, mereka bisa melihat dan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dari batu, dari gunung batu, memancar air yang berlimpah-limpah dan segar. Dan betul ketika mereka merindukan makanan yang enak, dan mereka berteriak-teriak pada Tuhan, Tuhan kirimkan itu makanan dari surga, mana roti dari surga. Dan ketika mereka ingin makan daging karena sekian lama tidak makan daging, Tuhan izinkan itu boleh terjadi, mereka tidak makan daging. Dan sampai mereka menginginkan makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh pada saatnya. Sehingga mereka bisa makan daging dengan puas. Tuhan izinkan juga mereka menghadapi berbagai bahaya selama dalam perjalanan di padang gurun, menghadapi banyak musuh. Tapi kuasa Tuhan juga menyertai mereka sehingga para musuh itu lari kocar-kacir dan gemetar melihat kedatangan orang Israel. Walaupun orang Israel hanya lewat saja di daerahnya, mereka sudah ketakutan. Jadi di sini kita belajar, walaupun umat Israel itu umat kepunyaan Allah, tetap mengalami masa-masa yang harus dihadapi untuk mengajar umat Israel memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, supaya umat Israel memiliki kerendahan hati dan bergantung berharap kepada Tuhan. Dan walaupun mereka direndahkan, dan walaupun mereka menghadapi masa-masa sulit, betul kan? Mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ingat juga Ayub. Ayub orang kaya raya. Dia juga orang yang saleh. Firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun di seluruh bumi ini yang seperti Ayub dalam hal kesalehannya. Orang yang saleh itu milik kepunyaannya Tuhan. Dan sebagai milik kepunyaan Tuhan, Ayub pun berhak mendapatkan jaminan daripada Tuhan. Pemeliharaan, yes. Ayub kaya raya, tidak ada yang menyamai kekayaannya di zaman itu. Dalam pemeliharaan Tuhan, dalam hal keamanan perlindungan, loh, kok tiba-tiba, loh, kan begitu. Awalnya, aman karena dalam perlindungan Tuhan. Tetapi dalam satu masa, Alkitab mencatat dalam kitab Ayub, dalam sekejap, dalam waktu yang sangat singkat, ada para perampok menjarah seluruh harta kekayaannya Ayub. Dalam waktu yang singkat, saat mereka berpesta, ada perampok yang membakar habis dan membunuh mereka anak-anaknya. Anak-anaknya mati dalam waktu singkat. Harta bendanya habis dalam waktu singkat. Kok bisa begitu? Katanya Ayub orang saleh, milik kepunyaan Tuhan yang mendapatkan jaminan perlindungan. Tapi ingat, sebelum kejadian itu ada ayat yang mengatakan, maka iblis datang kepada Tuhan, hendak mencobai Ayub. Iblis datang minta izin, boleh enggak mencobai Ayub dalam kesalehannya, atas seizin Tuhan. Boleh, silakan. Anak-anaknya meninggal semua. Lalu iblis menghadap lagi, boleh enggak Tuhan, aku mencobai Ayub.
Boleh, silakan. Harta bendanya habis. Masih saja Ayub tidak kalah, karena dia tetap percaya kepada Tuhan dan tetap saleh. Lalu iblis menghadap Tuhan lagi. Ya, karena Ayub dalam perlindunganmu, maka Ayub tetap setia dan saleh. Boleh, tapi jangan ambil nyawanya. Maka Ayub menghadapi sakit penyakit yang sulit sembuh. Sudah hartanya habis, anak-anaknya tidak ada, dia sakit-sakitan, dan istrinya meninggalkan dia. Umat Tuhan yang saleh. Katanya umat Tuhan itu miliknya Tuhan, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tapi Ayub menghadapi hal seperti itu. Semua bisa terjadi karena Tuhan izinkan. Kalau Tuhan berkata, tidak boleh engkau mencobai Ayub, tidak boleh engkau mengambil hartanya, tidak boleh engkau mengambil keluarganya, tidak boleh engkau menyakiti Ayub, maka setan dan iblis tidak akan berani. Dan walaupun iblis membuat semua habis-habisan dalam diri Ayub, apa yang terjadi? Ayub tetap percaya kepada Tuhan, tetap hidup saleh, dan tidak menuduh Allah yang bukan-bukan. Tidak ada satupun yang bisa hilang dari diri kita tanpa diizinkan Tuhan. Di situ menunjukkan Tuhan tetap melindungi kita. Kalaupun Tuhan mengizinkan hal-hal yang nampaknya buruk menimpa kita, mungkin Tuhan izinkan kita kekurangan, mungkin Tuhan izinkan usaha kita agak macet, mungkin Tuhan izinkan kita sakit, mungkin hal-hal lain menimpa kita. Bisa jadi itu seperti apa bangsa Israel alami dan Ayub alami, untuk menguji iman percaya kita, untuk supaya kita itu benar-benar bersandar, berharap penuh kepada Tuhan. Bukan berarti itu membatalkan janji dan jaminan perlindungan Tuhan bagi umatnya. Tidak. Tuhan tidak akan pernah membatalkan janji perlindungan kepada umatnya. Kalaupun hal-hal seperti dialami Ayub terjadi, seperti dialami bangsa Israel terjadi, itu semua untuk mengajar kita menjadi umat Tuhan yang dewasa, umat Tuhan yang tangguh, menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh murni mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan berjanji memberikan perlindungannya. Sebatang rambut di kepala kita tidak akan jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan, di luar sepengetahuan Tuhan. Artinya apa? Betapa mendetailnya Tuhan melindungi kita, sehingga rambut yang nampaknya kita bisa cabuti gini, atau dicabuti anak kita, itu pun dalam pengetahuan Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Hal yang ketiga, jaminan ketiga, tetap di ayat yang kelima. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudara dan saya punyanya Tuhan. Saudara dan saya miliknya Tuhan. Mendapatkan jaminan penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau dalam perjanjian lama untuk mengalami kemuliaan Tuhan,
Musa saja tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ketika di kemah suci, bahkan di tabut suci, di bait suci, perjanjian lama, yang bisa melihat kemuliaan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan, itu hanya imam besar ketika Tuhan hadir di tabut perjanjian dalam bentuk sinar kemuliaan yang diliputi dengan asap. Dan itulah yang disebut dengan Shekinah dalam tabut perjanjian, dalam kemah suci. Betapa sulitnya dalam perjanjian lama untuk mengalami kemuliaan Tuhan itu tinggal bersama-sama dengan umatnya. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Di dalam perjanjian baru ada janji kemuliaan Tuhan. Tuhan tinggal dengan kemuliaannya di dalam diri orang percaya. Maka hidupmu, hidupku, hidup kita yang percaya Tuhan Yesus, ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya tanpa disadari, kita kadang-kadang tidak menyadari, orang lain tidak tahu, tapi kadang-kadang beberapa orang akan berkata kepada kita, aku lihat kamu itu lain daripada yang lain. Seperti ada sesuatu yang ada di dalam kamu. Kalau dulu kita di kampung, ada satu daerah yang angker, di mana orang lain takut melewatinya daerah itu. Dan orang percaya Tuhan Yesus melewati daerah itu dengan aman, tenang, tanpa rasa takut. Lalu orang lain di masyarakat akan berkata, loh kamu kok berani melewati daerah yang angker itu? Tentu orang percaya itu akan mengatakan, karena Tuhan menyertaiku. Karena aku berjalan disertai oleh Tuhan Yesus. Maka ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dengan kemuliaannya, bahwa Tuhan Yesus ada dalam kita, maka sesungguhnya tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Tempat angker, tempat yang gawat sekalipun. Dan kita juga tidak perlu takut dengan hal-hal yang namanya klenik, cerita nenek-nenek, kakek-kakek yang tidak bertanggung jawab. Nanti kalau kamu keluar Jumat Legi, malam-malam, kamu nanti akan diganggu. Karena Jumat Legi keluarnya rajin. Nanti setiap kajeng apa namanya kalau di Bali, ya. Kajeng. Itu hari rayanya roh-roh halus. Maka hati-hati. Bagi umat Tuhan tidak ada yang perlu ditakutkan. Jalan malam oke. Jalan sendiri oke, di mana saja. Bukan berarti sok-sokan, sok berani. Tidak boleh sok-sokan ya. Petentang-petenteng, tidak boleh. Kalau kita perlu harus pergi melewati daerah itu dan harus sendiri, ya berangkat dalam nama Yesus. Karena kalau petentang-petenteng tanpa kita beriman kepada Yesus sungguh-sungguh, kita seperti anak sekewa yang pada akhirnya dipermalukan oleh kuasa jijak. Nah, seperti itu. Maka sungguh-sungguh percaya Yesus, kita punyanya Yesus, dan kita mendapatkan jaminan penyertaan Tuhan dalam bentuk kemuliaan hidup. 3 hal ini yang menjadi jaminan bagi umat kepunyaan Tuhan. Saudara dan saya ketika percaya Tuhan Yesus menjadi umat kepunyaan Tuhan. Saudara dan saya karena punyanya Tuhan, saudara dan saya
berhak mendapatkan jaminan dari Tuhan. Bukan kita yang menuntut, tapi ini firman Tuhan. Kalau sampai Tuhan mewahyukan dalam penglihatan melalui Nabi Zakaria, berarti ini maunya Tuhan. Maunya Tuhan itu apa? Memberi jaminan bagi umat miliknya yang percaya kepadanya, yang berharap kepadanya. Jaminannya dalam wujud apa? Selama ada di bumi ini, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Maka saudara dan saya bisa tenang, bekerja bisa tenang karena ada jaminan Tuhan, beraktivitas bisa tenang karena ada jaminan Tuhan. Kalaupun saat-saat ini menghadapi masa-masa sulit, yakinlah itu semua atas seizin Tuhan ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan untuk menghancurkan dan membuat kita rusak, tapi tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa menjadi umat yang dewasa, umat yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Selama saudara dan saya masih dalam kota Yerusalem, selama saudara dan saya masih dalam persekutuan gereja Tuhan, orang percaya, jaminan Tuhan ini berlaku untuk saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita tetap setia kepada Tuhan seperti Tuhan setia kepada kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai